Shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa sehat semua, amin. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah yang pertama dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita beribadah dari Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian B. Yakobus 4 ayat 8 bagian B saja kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarlah sepanjang ibadah ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan urapi, berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Demikian juga yang saat ini masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan dengan semangat dan sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, biarlah Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah yang pertama ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami segera mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila saat ini Tuhan kami mau dekat dalam hadirat Tuhan, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya yang terbaik bagi-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan,
karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Seperti kasih-Mu yang haleluya. Mari saudara-saudari katakan, tiada pernah kasih di dunia. Memuji-Mu Tuhan Yesus.
kami terus berkelora memuji Engkau Tuhan di tempat ini Yesus, menikmati hadirat-Mu. Apa namanya? Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan hadir
kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sebab itu Tuhan tiada yang mustahil, Tuhan mendalamku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa puji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat kiri kanan dan katakan kita punya Tuhan yang hebat. Mari bertepuk tangan bersama ya.
setiamu dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Yesus, hanya Tuhan Yesus, terima kasih Kau beri kesempatan kami di pagi hari ini, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bila tiba saatnya kami hendak mendengar firman-Mu, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, sehingga ketika firman ini diberitakan boleh tumbuh dalam hati kami ke 100 kali lipat ganda, yang membuat kami berbeda saat kami datang dan kami pulang. Dan inilah diberi hamba-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah isi hatimu, buah pikiran-Mu semata yang berbicara, sehingga kebenaran firman ini menjadi kekuatan kami di masa-masa mendatang. Bersabda dan berbicaralah ya Bapa. Semuanya hamba-Mu rasakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan pedang Goliat. Terambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu, dan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orang kuat telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan
seperti sedia kala. Apabila aku maju berperang, tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu diambil, ditaruhnya lagi roh baru. Maka pada hari itu juga di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Dek, orang Edom, pengawas atas segala gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbanti, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, 1 Samuel ini tertulis, 1 Samuel 21 tertuliskan ini ada cerita yang melatar belakanginya. Pada waktu terjadi pertempuran bangsa Israel melawan bangsa Filistin, ayahnya Daud mengutus Daud untuk menjenguk, mengetahui kondisi saudara-saudaranya yang menjadi pasukan Saul, sembari membawakan mereka makanan. Pada saat Daud berada di barisan bangsa Israel, Daud mendengar bagaimana gelegar suara Goliat menghina bangsa Israel. Setiap pagi di saat setiap bangsa Israel dan bangsa Filistin mengatur pasukannya untuk melakukan peperangan. Peperangan pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lampu dan lain-lain, mengandalkan matahari. Jadi menjadi sebuah persyaratan tidak tertulis bahwa pagi hari ketika fajar menyingsing, dua buah pasukan yang hendak bertempur saling mengatur barisan, dan mereka memilih dua bukit di mana ada lembah di tengah-tengahnya. Ketika kedua-duanya ini saling mengatur barisan, maka ada sebuah suara dari yang namanya Goliat menggelegar menghina bangsa Israel. Dan karena bangsa Israel dihina, maka Daud memutuskan untuk menghadapi Goliat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa Daud datang ke medan tempur bukan dengan tujuan menghadapi Goliat, hanya sebagai utusan ayahnya untuk mengetahui bagaimana kabar saudara dan saudaranya dan membawakan makanan. Tetapi ketika bangsa Israel dihina, Daud memilih maju. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Daud mengata-ngatai Daud, mengatakan bahwa Daud ini orang yang mengambil keuntungan, sok-sokan, padahal tidak mampu perang. Hari ini kita mau bahas cerita ini. Dan karena cerita itu, singkat cerita, Daud menang. Dan ketika Daud menang, kemudian bangsa Israel berhasil memukul kalah bangsa Filistin, maka Daud masuk ke kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem itu putri-putri Israel mengeluhkan Daud, mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan karena sanjungan bangsa Israel itulah, maka cerita 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan ke-9 ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud menjadi gembala yang kambing domba yang hanya jumlahnya 2-3 ekor, itu Daud berumur 11 sampai dengan 13 tahun. Itu sejarah mencatatnya. Dan mengapa
Daud ini anak terakhir yang biasanya anak terakhir itu yang dimanja. Seperti Alkitab memberikan contoh bagaimana perlakuan Yusuf anak terakhir. Tetapi justru Daud menjadi gembala. Gembala itu adalah sebuah pekerjaan hina pada waktu itu. Pekerjaan najis yang harus dilakukan jauh di tempat yang pemukiman, ya, jauh, sebuah tempat yang jauh supaya tidak najis orang-orang yang di sekitarnya. Dan mengapa? Ketika Raja Saul berpaling setia dari Allah dan Allah menyesal, bahkan Samuel juga menyesal. Dan karena penyesalan itu maka Nabi Samuel datanglah ke Bethlehem, mengadakan Bethlehem Idol di rumah Bapak Isai. Sekali lagi Daud pun terlupakan. Semua sudah menunjukkan talentnya, menunjukkan kehebatannya. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, masih ada satu lagi. Dan yang terakhir di padang gurun pun dilupakan. Bapak Ibu sekalian, mengapa? Kalau kita meneliti kitab Mazmur, di Mazmur 27 ayat 10 dituliskan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya apa? Kehadiran Daud ditolak oleh ayah dan ibunya. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya mencari arti Mazmur ini komprehensif, saya mencari dan saya ketemukan di kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah sebuah kitab yang mencatat perjalanan sejarah bangsa Yahudi dengan detail. Ternyata di dalam kitab Talmud itu dituliskan mengapa seorang Daud harus menjadi gembala dan mengapa seorang Daud harus dilupakan oleh ayahnya. Ternyata bagi seorang ayah, Daud ini adalah anak haram. Dituliskan ayah Daud mencurigai ibu Daud berselingkuh dan menghasilkan bayi Daud. Sebuah cerita yang melatar belakangi mengapa hidup masa kecil remaja Daud begitu menderita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tahukah di 1 Samuel 21 ini dituliskan di situ ada arti nama, ada angka. Bangsa Israel itu tidak akan gampang-gampang menentukan nama. Bahkan bangsa Israel yang budaya dipengaruhi sekelilingnya itu setiap angka, setiap nama itu ada artinya. Dalam perjalanan Daud, angka 5 itu sering muncul. Daud memilih batu 5, Daud meminta roti 5. Arti Daud itu apa sih? Daud itu artinya kekasih Tuhan. Mengapa Daud itu artinya kekasih Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal dari permintaan Daud tentang 5 roti yang akan diseberangkan pada pagi hari. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tolong ditampilkan PowerPoint saya. Yang pertama saya katakan adalah Daud memiliki hati yang lembut. Ini adalah pedang Goliat. Next, boleh tampilkan lagi. Nah, ini kira-kira ukuran pedang Goliat sesungguhnya kalau dipegang orang. Ya, next. Itu adalah sebuah ilustrasi, saya tidak membahas ukuran itu, ya. Yang saya katakan pertama adalah Daud memiliki hati yang lembut. Mengapa Bapak Ibu sekalian saya katakan Daud memiliki hati yang lembut? Daud adalah anak yang tidak diharapkan kehadirannya oleh ayahnya. Tetapi ketika ayahnya memanggil Daud, membawa makanan, menjenguk saudara-saudaranya tanpa mengomel, dia pergi. Bukankah lebih layak seorang ayah memperhatikan anak terakhir yang umurnya masih 11-13 tahun daripada abang-abangnya yang gagah perkasa yang sudah siap bertempur? 1 Samuel 21 ini dituliskan pada saat setelah Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja pengganti Saul. Pada posisi itu
Dia sudah diurapi, dia punya hak untuk menolak ayahnya. Tetapi Daud pergi tanpa banyak komen. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kalau Bapak Ibu baca sebelum peristiwa di tanah Nob ini, Daud mempunyai sahabat. Siapa nama sahabat Daud? Yonatan. Yonatan siapa? Anak pertama Raja Saul. Biasanya sebuah kerajaan, kalau rajanya meninggal, siapa pewarisnya? Anak sulung kalau dia laki. Kalau dia perempuan, zaman itu dipilihlah anak yang kedua. Jadi artinya siapa Bapak Ibu sekalian Yonatan? Yonatan ini adalah pewaris tahta kerajaan Israel. Tetapi coba Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 20. Dia bisa bersahabat dengan tulus dengan kompetitornya. Daud ini sudah diurapi, tetapi berhadapan dengan Yonatan, Daud tahu bahwa ini juga bisa menjadi raja. Tapi bagaimana dia bisa mengikat sebuah hubungan yang tulus? Daud adalah orang yang mempunyai hati yang tulus. Dia tidak mementingkan apa yang ada pada dia atau masa depan dia. Dia lebih mementingkan mencari perkenanan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, adanya cerita 1 Samuel 21 setelah Daud mengalahkan bangsa Filistin, membunuh Goliat. Artinya apa? Di tengah persoalan yang dia datangi, ya, Daud datang ke tanah Nob. Tanah Nob itu artinya tanah tempat maha tinggi. Nah, di tempat maha tinggi itu ada rumah ibadah. Ketika Daud menghadapi masalah, dia mengingat masa lalu, bukan mengingat masalah pahitnya dia diperlakukan oleh orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi dia mengingat perjalanannya bersama Yesus, sehingga ketika dia lari, dia memilih ke tanah Nob. Di situ datang ke rumah Tuhan. Artinya apa? Pengalaman masa lalu yang dia ingat adalah pengalaman perjalanannya bersama Yesus. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau kita datang ke rumah Tuhan, persoalan itu akan berlalu demikian rupa. Di rumah Tuhan itu ada orang yang namanya Doeg. Doeg ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah orang yang menyebarkan, orang yang menimbulkan ketakutan, bahkan orang yang menimbulkan kecemasan. Orang kalau sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, cenderung dihakimi. Bahkan terkadang kalau orang dalam masalah, ketika pikiran itu menjadi buntu, banyak langkah-langkah yang diambil yang tidak menjadi baik tetapi lebih parah. Ya. Ketika Daud datang di Nob, tempat maha tinggi, bukan berarti semua urusan beres. Di situ ada rasa kecemasan, di situ ada rasa takut. Ya. Tetapi walaupun segala rasa nano-nano terjadi dalam hidup Daud, Daud tetap memilih datang ke rumah Tuhan. Itu yang kedua, tolong tampilkan. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ternyata di rumah Tuhan itu terjadi pembicaraan antara Daud dan Ahimelek. Adakah senjata buat aku? Artinya apa? Daud memerlukan senjata untuk melakukan peperangan menghadapi Saul. Dan di situ ada pedang Goliat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pedang Goliat itu bisa disimpan di balik baju efod di ruang maha suci?
Bapak Ibu sekalian, ketika Daud mengalahkan Goliat, zaman itu tidak ada YouTube, tidak ada TikTok, tidak ada Instagram. Ya. Bagaimana tahu ketika Daud masuk ke Israel, putri-putri Israel meneriakkan Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Dari mana taunya? Dari pedang yang dibawa Daud, yang tadi saya tampilkan di awal PowerPoint saya, yang ukurannya luar biasa besarnya. Bapak Ibu sekalian, pedang pada waktu itu adalah nyawa pertama dari seorang prajurit atau satria. Bahkan mungkin sampai hari ini, saya kalau ketemu dengan teman-teman dari dinas kepolisian atau militer, kalau dia diperbolehkan membawa senjata, dia mengatakan senjata ini adalah istri pertamanya. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika Daud membawa pedang itu masuk, bangsa Israel mengeluh-elukan luar biasa. Adalah sebuah titik turning point, berubah dari seorang angon kambing domba, penggembala kambing domba, menjadi seorang yang famous, orang yang terkenal. Kira-kira kalau orang terkenal, saya boleh tanya, ya Pak, saya permisi tanya, kalau hari ini ada Kapolsek saya datang ke rumah Bapak minta minum, senang gak? Kira-kira kalau rumah-rumah putri-putri didatangi Daud, happy nggak? Happy. Didatangi pahlawan. Kalau bisa, malah ibu-ibu itu mendorong putrinya untuk dinikahi, jadi terkenal. Sebuah kehidupan yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada nilai-nilai diseberangkan Daud di kali ketiga ini. Di tengah segala dia miliki, di tengah apapun yang merubah hidupnya yang dulunya menderita menjadi sukses, dia serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kebanggaan Daud, masa depan Daud. Kira-kira kalau Daud membawa pedang Goliat, kelaparan, datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, dikasih makan nggak? Bahkan mungkin seisi lemari makan semua dikeluarin, betul nggak? Wah, kedatangan orang hebat. Tetapi Daud memilih meletakkan segala apa yang dia ada pada dia ke rumah Tuhan. Dia menyadari apa yang ada pada dia bukanlah dia, tetapi apa yang ada pada dia untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, ketika Daud melakukan dengan tulus hati dan dia memilih menjadi seorang pemain kecapi di istana Saul, apa yang Daud perbuat kepada Tuhan dikembalikan di masa susah Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ketika hidupnya menjadi orang yang tertuduh, ketika kehidupannya mengalami kecemasan luar biasa dengan berhadapan dengan si penuduh itu, apa yang Daud perbuat di masa dia berkelimpahan dikembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya ketika berangkat ke Tarakan, saya sudah siap khotbah. Saya datang jam 1. Setelah makan siang saya di kamar. Saya tidak tahu, saya disuruh membuat tema ini ketika makan malam dengan Pak Kepala. Pak Kepala cerita, tema khotbahnya adalah surga terbuka. Bapak Ibu sekalian, mencari perkenanan Tuhan, itulah yang Daud lakukan. Dan ketika Daud mendapatkan perkenanan Tuhan, tahukah Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan bahwa akan keturunan Daud tidak akan
tidak menjadi raja, walaupun ketika Raja Sulaiman berbuat salah, harus terkoyakkan, masih disisakan 2 suku menjadi keturunan Raja Daud. Berkat kerajaan sorga itu sistemnya kerajaan. Kerajaan itu diwariskan kepada putra-putra mahkotanya. Dan tahukah Bapak, Ibu, dan saya adalah putra-putra mahkota kerajaan sorga. Daud tidak mengejar kekayaan itu, tetapi Daud mengejar perkenanan Tuhan. Dan karena dia mengejar perkenanan Tuhan, bukan berarti ketika mengejar perkenanan Tuhan tidak menderita, tetapi endingnya Daud dikejar berkat dari surga. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ke gereja, engkau mau kaya, maaf, engkau sedang menjadikan Pak Gembala dukun. Tapi kalau engkau datang mencari perkenanan Tuhan seperti keteladanan seorang Daud, berkat itu pergi mengikuti kemana engkau pergi. Bahkan anak Daud, Raja Sulaiman ketika menjadi raja ditanya, apa yang engkau mau? Oh, dia punya hak ditanya begitu sama Allah, ya bisa minta umur panjang, berkat dan lain-lain. Tapi apa? Dia mencari hikmat. Karena apa? Dia mencari perkenanan Tuhan untuk mengatur bangsa Israel. Karena dia mencari perkenanan Tuhan, maka Tuhan berkata, berkat pun diberikan. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud dalam kondisi hidup yang berubah, yang menjadi baik, segala yang indah, segala yang baik yang ada padanya diserahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan tulus. Yang pada giliran berikutnya dikembalikan di masa susah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, ketika Daud ada di tanah Nob bertemu dengan Ahimelek, dia mendapatkan roti di tengah-tengah kelaparannya. Roti dalam bahasa aslinya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, itu adalah pemeliharaan Tuhan, God's provision. Jadi artinya apa? Di tengah penderitaan, di tengah masalah, Daud datang ke rumah Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu sekalian, roti yang diambil Daud itu adalah roti yang ada di ruangan maha suci, yang setiap hari Sabat atau 7 hari, setiap 7 hari diganti roti baru. Tetapi sekali lagi kitab Talmud menuliskan, roti yang sudah 7 hari di dalam ruang maha suci itu biasanya keluar dari ruang maha suci dimakan oleh imam besar beserta stafnya, beserta orang-orangnya dan pengikutnya yang mendapatkan tugas mengelola dan menjaga bait suci pada waktu itu. 7 hari tidak ada lemari es. Bahkan Alkitab menuliskan roti itu dibuat tanpa ragi atau tanpa pengawet, bisa tahan 7 hari dan keluar dari ruangan maha suci masih dalam kondisi segar. Coba Bapak Ibu sekalian pergi ke Indomaret, beli roti tawar. Berapa hari kalau nggak dimasukin lemarinya? Siapa yang sarapan pagi roti? Nggak ada. Ya? Atau gini, saya tanya, kalau beli roti itu disimpan tahan berapa hari? 5 hari. Kalau yang ke-6 yang dimakan roti plus jamur. Tetapi 7 hari sudah. Dan dia memintanya 5 untuk makan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, roti artinya apa? God's provision, penyertaan Tuhan. Ketika engkau menghadapi badai hidupmu, bahkan 1 jam ke depan kau tidak tahu jalan yang kau tempuh, Daud tidak saja datang ke rumah Tuhan, tetapi dia menjadi seorang yang lapar akan firman Tuhan.
Firman Tuhan ini adalah sebuah guidance, penuntun jalan ketika kompas arah hidup kita tidak. Tetapi juga firman Tuhan ini yang kau datang setiap hari. Mungkin kau hari ini datang, bahkan 1-2 jam lagi pulang, ditanya keluargamu di rumah, firman Tuhan yang disampaikan apa? Mungkin lupa. Tetapi ilmu pengetahuan menuliskan bahwa manusia ini ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi dan apapun yang termasuk yang kita dengar. Dan kebenaran firman itu akan menjadi gada dan tongkat yang menguatkan kita ketika kompas hidup kita tidak menentu, ketika masa depan kita sedang semrawut. Daud mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada 4, kurang 1. 4 adalah Daud memiliki hati yang tulus. 2, dalam kondisi sulit Daud melihat bukan hal pahit terjadi dalam hidupnya, tetapi hal manis yang pernah terjadi bersama Yesus. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah mengalami mujizat yang pernah ditolong Tuhan di masa lalu? Halo? Wah, banyak ya. Amin. Itu adalah sebuah kekuatan yang dunia tidak bisa ambil. Ketika di masa mendatang, persoalan itu tidak akan pernah lebih mudah. Tetapi ingat, Yesus yang sama, yang mati di kayu salib, yang pernah buat mujizat itu, siap melakukan pada waktu yang tepat. Itu yang kedua. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, di masa senang, di masa diberkati, apapun yang dia terima, semuanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Daud meletakkan pedang itu di bait suci. Apapun yang ada pada Daud bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Inilah yang Tuhan, yang Daud ajarkan. Yang ketika masa sulit, air mataku kutampung dalam kirbat Tuhan. Ketika kita melakukan segala yang manis, segala yang sedang didengar, Pemasmur mengatakan, air mataku kutampungkan dalam kirbat Tuhan, yang akan dikembalikan di masa susah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, Daud tidak saja datang kepada Tuhan, tetapi dia rajin mendengar firman Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, tahukah jumlah roti yang ada di ruang Maha Kudus? 12. Mengapa Daud hanya minta 5? Padahal Daud bersama pengikutnya sedang lapar, di dalam kondisi yang tidak baik dalam kehidupan Daud. Daud belajar berbagi. Mengapa demikian? Roti yang ada di ruang Maha Kudus itu sebetulnya adalah jatah makanan imam besar beserta stafnya, beserta pengikutnya dan anak buahnya. Dalam kondisi Daud sebagai pelarian, Daud sudah ditawari oleh Ahimelek untuk roti yang ada, silahkan mau ambil berapa. Tapi Daud memilih mengambil 5. Sedangkan Daud tahu bahwa pelariannya itu tidak berakhir dalam waktu yang dekat, tetapi di dalam kondisi yang susah, Daud belajar berbagi. Daud tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, Daud ini masa kecilnya menderita, ya, hidup dibuang oleh orang tuanya, menjadi gembala kambing domba. Pada satu titik, orang yang mengalami kehidupan yang susah memiliki kecenderungan ketika dia diberkati lebih, ada sebuah rasa di dalam dirinya untuk tidak mau kembali ke masa susah itu. Ada kecenderungan bagaimana mempersiapkan kalau susah. Ada kecenderungan aku tidak mau kembali di masa itu. Jadi ada namanya ego.
Daud ketika dielu-elukan menyerahkan Tuhan, tetapi ketika Daud dalam kondisi sebagai pelayan, tidakkah dia teringat juga ketika dia mengalami susah menjadi gembala kambing domba? Tetapi justru di tengah penderitaan, Daud mau berbagi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang khotbah. Ada sebuah kesaksian yang akan disampaikan sebagai penutup khotbah ini. Saya undang pemain musik kita untuk siapkan lagu. Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 itu adalah bulan Maret, itu adalah pandemi masuk ke Indonesia. Pada waktu itu bulan Februari, Singapura sudah dicekam ketakutan, tetapi dia bilang hebat ya Indonesia bisa bertahan menghadapi pandemi. Tapi tak lama kemudian Jakarta Maret pandemi itu masuk. Jakarta dihantam pandemi. Ada seorang pengusaha dari omset yang jumlah banyak turun menjadi 10 juta omset, dengan anak buah jumlahnya cukup banyak. Bulan April banyak perusahaan-perusahaan besar mulai potong gaji karyawan. Pernah ngalami nggak dipotong? Siapa yang di sini sebagai profesional? Enggak ya? Di Jawa mulai terjadi pemotongan, tetapi pengusaha itu menetapkan hati untuk tidak potong gaji. Bulan Mei omsetnya tinggal 1 juta. Semua tabungan sudah mulai kepakai. Menurut perhitungan kita masuk di bulan Mei, Juni atau Juli, mulai aset apa yang harus dijual untuk mempertahankan gaji anak. Ada satu hamba Tuhan datang kepada pengusaha ini, tahu-tahu bilang begini, kita mau mengadakan bagi nasi seminggu 1 kali, ini urunan 500.000. Gila Pak Pendeta, ini untuk melewati bulan ini saja kita nggak tahu. Tapi belajar kan apa yang ada pada kita bukan punya kita. Apa yang ada pada kita segalanya punya Tuhan. Kita ini tidak lebih dari manajer operasional, direktur operasional yang mengoperasikan perusahaan PT-nya surga dengan berat hati 500, 750, omset 1 juta keluar 500, berarti 2 minggu habis. Tak tahu ceritanya gimana. Bapak Ibu sekalian, tinggal menghitung hari. Kalau bangkrut belum, tapi habis-habisan ya. Di awal bulan Juni ada sebuah tawaran buka usaha, sebuah bengkel resmi, sebuah merek kendaraan. Ketika diiakan, beli peralatan dan spare partnya utang. Tapi ketika dibuka di akhir bulan Juni itu, maaf Bapak Ibu sekalian, berkat itu seperti dicurahkan seperti tingkat langit dibuka, luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, untuk melewati ajakan pendeta ini, melewati hari ke hari, kita juga mikir. Sampai pada waktu itu pernah
namanya pengusaha kan harus tetap berjuang. Menjelang Idul Fitri pada waktu itu ke supermarket cari makanan. Di Surabaya ada makanan yang dibundling, buy one get one. Good time misalnya buy one get one. Crackers buy one get one. Coba beli, dijual online di Tokopedia. Dan tahu Bapak Ibu sekalian, setiap kali jualan untungnya berapa? 5.000. Tapi bawa paket ini ke Tiki atau JNE, ongkos parkirnya berapa? 5.000, tekor bensin. Tapi saya katakan, apa yang diseberangkan kau? Ketika engkau memiliki segalanya itu untuk kemuliaan Tuhan, itu dikembalikan di masa susah. Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Apapun hari ini, Daud sudah menyeberangkan nilai-nilai kehidupan, sebuah rahasia kehidupan untuk membuka tingkap langit surga. Dan berkat itu tidak saja engkau nikmati, tetapi karena dia surga itu adalah kerajaan, anak cucumu akan menikmatinya. Kita nyanyikan sebuah lagu dalam posisi doa. Kita renungkan 5 hal yang diseberangkan oleh Daud. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Daud adalah orang yang diakui oleh 3 agama besar di dunia, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Bahkan kitabnya tidak saja menjadi kitab bagian dari kita dan kita kenal dengan kitab Mazmur, tetapi Muslim pun mengakui kitab yang bernama kitab Samuel. Semua keteladanan sikap Daud yang dapat menarik hadirat surga, yang dapat membuka pintu tingkap-tingkap langit. Bahkan Allah memilih melalui Daud dan keturunannya menjadi jalan Yesus lahir. Hari ini mungkin Bapak Gembala tidak mengetahui masalah yang kau hadapi, penderitaan yang kau jalani. Tetapi hari ini Daud mengajarkan 5 hal. Jika kau hari ini sedang berkelimpahan, ingatlah. Jika kau sedang mengalami kesehatan, ketika kau sedang mengalami segala yang baik, ingatlah segala yang manis yang baik yang sedang didatangi milik surga, kembalikan untuk kemuliaan. Tetapi ketika engkau saat ini sedang berada di lembah, ingatlah 5 kekuatan kebenaran. Karena Yesus mati di kayu salib bukan sekedar menepati janjinya, tetapi karena setiap kita akan mati. Semoga
keteladanan Daud. Dan biarlah ini boleh tertanam di hati kami. Hari esok dan lusa tidak akan pernah lebih baik. Persoalan tidak akan pernah lebih mudah. Tetapi seperti seorang Daud dapat membukakan tingkap langit, menarik hadirat. Hari ini kami mau belajar 5 hal Daud. Allahnya Daud adalah Allah yang sama dengan Allah kami yang kami kenal, Yesus Kristus, yang terlalu perkasa untuk setiap masalah kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kiranya Roh Kudus menumbuhkan kebenaran firman dalam setiap hati kami, sehingga membuat kami lebih daripada pemenang. Tukang penakluk Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, bilang kiranya buat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati dan memberkati persembahan dengan berikan, dan kiranya Allah memberkati setiap kehidupan kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Ketua Departemen Diakonia di Sinode Gereja kita, satu tim dengan kami, dengan istri saya juga satu tim. Ada juga Pendeta Ismanuel dari Jakarta, kemudian Pendeta Rio di Surabaya juga, itu di bagian ketua 2 yang saya bidang saya. Terima kasih sekali lagi. Ibadah kedua dan ibadah keempat nanti akan dilayani oleh beliau. Kemudian apakah ada pengumuman? Sampaikan, silakan.
Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, boleh lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali. 1, 2, selamat datang. Dan kami mengundang di lain kesempatan bisa beribadah di tempat ini. Hari Minggu 4 kali ibadah, jam 8, 10, setengah 5, dan jam 7 malam. Ibadah tengah minggu, ada ibadah kategorial, juga ada miracle cell atau family altar. Silahkan bergabung di sana kalau tinggal di Kota Tarakan. Tapi kalau transit selamat jalan, nanti misalkan ke kota lain. Tuhan memberkati kita semua. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, sekali lagi lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari pagi ini bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Saudara pulang diberkati Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Terusnya dengan bangun besar sukses akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama nyatakan nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya tercurah tengah-tengah dalam saudara. Amin. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyatakan dengan iman dan dengan kuat. Haleluya. Bangun besar sukses. Haleluya. Alangkah hadiran pikiran saudara, tenangkan tangan saudara ke hadapan Allah. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam dan berkati.